Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair para pemirsa semuanya, khususnya SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, sehingga hari ini kita diberikan sebuah kesempatan untuk yang pertama masih bisa beribadah. Kenapa kita harus bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah? Karena di kesempatan yang lain, saudara-saudara kita ada yang belum atau tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Oleh karena itu maka sudah seyogianya, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, semoga kalian tetap sehat ya menjalankan ibadah puasa hari ini. Hari ini alhamdulillah kita memasuki hari kelima di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan saling mengingatkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiat tentang kebaikan, saling berwasiat tentang kesabaran. Setelah kemarin kita belajar tentang keutamaan salat. Kemarin ya. Kemarin Ustaz cerita tentang Isra Mi'raj, tentang arti apa itu salat, sampai kemarin tentang keutamaan-keutamaannya. Nah, kemarin Ustaz uraikan kurang lebih ada 3 ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi, kita akan belajar tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat ya. Bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Setelah kemarin keutamaannya, hari ini tentang bahayanya. Apa sih bahayanya? Apa sih bahayanya? Ustadz, apakah kalau nggak sholat dosa? Ini nih pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang nanti kita akan uraikan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara bahaya, di antara hal-hal yang membahayakan bagi orang yang meninggalkan sholat, itu setidaknya ada 3 bahaya orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, Ustaz mengutip yang disampaikan Allah melalui surat Maryam. Ustaz mengutip surat Maryam berbunyi bahwa fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila salihah. Yang artinya bahwa maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al-ghayya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surat Maryam ayat 59 sampai 60. Tadi ada kalimat al-ghayya. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai Jahanam.
yang makanannya sangat menjijikkan dan tempatnya sangat dalam. Bisa dikatakan bahwa Al-Ghayah ini sebuah jurang yang sangat dalam, yang di dalamnya merupakan terdapat makanan yang menjijikkan, tempatnya juga tidak mengasihkan, berada di jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan dijelaskan kembali yang kedua melalui surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Mereka-mereka yang salatnya sahun, lalai. Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Abbas menyampaikan makna sahun di sini ada dua. Yang pertama adalah mereka sholat, ya, tetapi mereka lalai. Yang kedua, mereka tidak sholat sama sekali. Ini artinya orang yang sholat pun masih punya kesempatan, ya, masih punya kesempatan untuk nanti masuk dalam golongan sahun itu tadi. Bahkan kemudian Ibnu Abbas menyampaikan makna sahun tersebut adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka sholat tetapi hatinya tidak ikut sholat. Mereka sholat tetapi masih membenci agama Islam. Mereka sholat tapi ingin menghancurkan agama Islam. Diancam oleh Allah, fawailul lil musallin, celaka. Apalagi kemudian tidak melakukan sholat. Itu bahaya yang selanjutnya. Bahaya yang ketiga bahwa kenapa? Apa saja sih bahaya meninggalkan sholat? Disebutkan bahwa perbedaan antara muslim dan non-muslim adalah sholat. Yang membedakan antara kita sebagai orang muslim dengan orang yang selain beragama Islam adalah sholatnya. Melalui hadis Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang kafir maksudnya, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Makanya disebutkan dalam surah Al-Kafirun, dalam ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamaku, agamaku agamaku. Ketika saat itu kemudian orang-orang kafir menawarkan sebuah opsi, bagaimana kalau satu hari ini kita ikut orang Islam, nanti hari besok orang Islam yang ikut kita, orang kafir maksudnya. Ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Karena yang membedakan orang Islam dan orang non-muslim adalah sholatnya. Maka mari kita sama-sama menguatkan sholat kita. Apalagi berarti di sini mengandung makna sholat adalah identitas umat Islam. Saya ulangi lagi bahwa bahayanya nanti akan dimasukkan ke dalam Al-Ghayah. Al-Ghayah ini merupakan sebuah tempat di neraka jahanam yang sangat dalam. Na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Yang kedua bahwa orang yang tidak sholat atau melalaikan sholat, dia termasuk golongan orang-orang munafik. Yang ketiga bahwa orang yang meninggalkan sholat faqad kafara, dia akan masuk dalam golongan orang-orang kafir. Karena apa? Sholat merupakan identitas umat Islam. Oleh karena itu maka sholatlah yang membedakan antara umat Islam dan
non-muslim yang lain. Maka anak-anakku semuanya SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, ketika mendengarkan azan, janganlah kita lalaikan. Bersegera, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Langsung pergi ke masjid. Jangan kemudian menunda-nunda. Nah, terkait dengan ini nih, Ustaz sudah menyiapkan ada film yang bagus nih tentang Nusa dan Rara. Perhatikan, oke? Silakan diperhatikan terlebih dahulu film Rara dan Nusa yang akan Ustaz sampaikan. Nggak kena. Ayo, Antak. Iya, nggak kena. Rara, berhenti dulu mainnya. Sebentar lagi azan maghrib. Ayo, tangkap. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah kali. Terima kasih Nusa. Iya, sama-sama. Tapi kalau lagi azan gak boleh berisik. Bukan malah diam pakai patung. Iya tahu. Tuh kamu tahu kalau udah azan. Tapi kok tetap main? Iya maaf. Makanya Allah panggil kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Azan itu ngajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu. Kayak kamu, nafsunya pengen main terus, jadi gak sholat kan? Oh ya, Guru Rara bilang panggilan sholat sama kayak halo-halo di bandara. Maksudnya apaan sih? Oh iya, bener tuh. Maksudnya kalau di bandara, tiap orang udah pegang tiket kan? Terus? Nah, di tiket kan ada nama kota tujuan, ada jamnya. Tapi kenapa banyak yang telat? Malah ada yang nyasar. Ya karena lupa kali. Sama kayak azan, Ra. Azan itu ngajakin orang-orang sholat biar cepet datang ke masjid. Gitu. Mau sampai kapan ngobrol sendiri di situ? Bukannya berangkat ke masjid? Mah. Masya Allah. Nusa, ini kan udah maghrib. Yuk ke masjid. Kok malah ngobrol? Aduh. Ya, bagaimana filmnya? Bagus? Kalian harus mengambil hikmah ya dari situ ya. Bahwasanya di film Nusa dan Rara itu menyampaikan pesan jangan menunda-nunda melaksanakan sholat. Ketika kita sedang bermain azan, segeralah untuk melaksanakan sholat. Ketika kita sedang bertugas, melaksanakan pekerjaan, marilah kita segera melaksanakan sholat. Karena lagi-lagi bahwa sholat bagi orang Islam adalah identitas. Kalau tidak melaksanakan sholat, berarti identitasnya hilang. Kalau tidak melaksanakan sholat, berarti dia tidak punya identitas. Sekian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.